Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga dimanapun berada senantiasa diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan juga semangat belajar. Kembali lagi dalam pembelajaran fikih kelas 7. Adapun materi pokok yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini tentang sholat fardu 5 waktu sebagai pembentuk karakter disiplin. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama menganalisis ketentuan sholat fardu 5 waktu, dan tujuan pembelajaran yang selanjutnya siswa mampu mengkomunikasikan hasil analisis tata cara sholat fardu 5 waktu. Baik, mari kita simak tentang beberapa poin penting yang akan kita bahas dalam bab sholat kali ini. Yang pertama, pengertian sholat fardu. Yang kedua, dasar hukum sholat fardu. 3, syarat wajib dan syarat sah sholat. Dan yang keempat, rukun sholat. Pengertian sholat. Secara bahasa, sholat adalah berdoa atau doa meminta kebaikan. Ini sebagaimana dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sholata sakanun lahum wallahu sami'un alim, yang artinya dan berdoalah washolli untuk mereka, sesungguhnya doamu atau sholat itu menunjukkan ketentraman jiwa bagi mereka. Menurut istilah, sholat merupakan semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat yang diwajibkan sebanyak 5 waktu dalam sehari semalam, yaitu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan sholat isya. Dasar hukum sholat fardu. Ada beberapa surah Al-Quran atau ayat yang menerangkan tentang kewajiban sholat fardu. Tapi yang saya sebutkan di sini adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 5 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi hanif, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus atau benar. Dan ada beberapa lagi firman Allah dalam Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban melaksanakan sholat fardu. Sedangkan dasar hukum sholat fardu dalam hadis Nabi Muhammad itu bunyinya Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Artinya, Islam ditegakkan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Syarat wajib sholat. Nah, ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib ini maksudnya adalah seseorang yang sudah memenuhi kriteria ini maka diwajibkan untuk menunaikan sholat. Yang pertama, beragama Islam. Nah, jadi semua orang Islam diwajibkan untuk sholat tanpa terkecuali, baik dalam keadaan sakit, sehat, tua, muda, semuanya diwajibkan untuk sholat. Yang kedua, balik. Nah, balik maksudnya sudah mencapai usia kedewasaan. Kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid. Kemudian yang ketiga, berakal sehat. Maksudnya tidak dalam keadaan gila, mabuk, ataupun pingsan. Bagi orang mabuk
subuh, maka wajib mengqadha sholatnya ketika dia sudah sadar. Bagi orang yang pingsan, begitu pula adanya. Adapun syarat sah sholat, yang pertama, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat yang digunakan untuk sholat. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, telah masuk waktu sholat. Dan yang kelima, menghadap kiblat. Penjelasan selanjutnya rukun sholat. Yang pertama, niat sholat subuh, usolli fardhu subahi rakaataini mustaqbilan qiblati ada lillahi ta'ala. Saya niat mengerjakan sholat fardhu subuh sebanyak 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Niat sholat zuhur, usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilan qiblati ada lillahi ta'ala. Aku niat melakukan sholat fardhu zuhur 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Niat sholat asar, sholli fardhu asri arba'a rakaatin mustaqbilan qiblati ada lillahi ta'ala. Aku niat melakukan sholat fardhu asar 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Niat sholat maghrib, usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilan qiblati ada lillahi ta'ala. Aku niat melakukan sholat fardhu maghrib 3 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Sholli fardhu isya'i arba'a rakaatin mustaqbilan qiblati ada lillahi ta'ala. Aku niat melakukan sholat fardhu isya 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Rukun sholat yang kedua yaitu berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu berdiri, maka sholat dengan duduk. Jika tidak mampu duduk, maka sholat dengan tidur. Nah, ini menandakan bahwa sholat adalah hal yang wajib dilakukan dalam keadaan apapun. Rukun sholat yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan dengan membaca Allahu Akbar. Kemudian rukun sholat yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Rukun sholat yang kelima yaitu rukuk dengan tumakninah. Adapun tumakninah yang dimaksud di sini adalah sikap tenang dan khusyuk dalam sholat. Tumakninah dilakukan minimal sampai bacaan rukuk selesai dilafalkan. Rukun sholat yang keenam, iktidal dengan tumakninah. Iktidal di sini maksudnya bangun dari rukuk. Adapun rukun sholat yang ketujuh yaitu sujud 2 kali dengan tumakninah. Rukun sholat yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud. Adapun bacaannya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Rukun sholat yang ke-9 adalah duduk tasyahud akhir. Nah, adapun rukun sholat yang ke-10 membaca tasyahud akhir yang bunyinya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun salat yang ke-11 membaca sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rukun sholat yang ke-12 mengucapkan salam. Ucapan salam yaitu Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, rukun sholat yang terakhir yang ke-13 adalah tertib. Tertib adalah mendahulukan apa yang harus didahulukan
surat serta mengakhirkan apa yang harus diakhirkan. Kalau sengaja mengubah rukun fi'li, misalnya sujud sebelum rukun, maka sholatnya batal. Atau kata lain, tertib itu harus berurutan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Nah, terima kasih sudah menonton video ini.